Sore itu, jalan perumahan tempat Tania tinggal terlihat agak ramai. Ada suara keras dari mobil pickup yang tiba-tiba lewat di depan rumah. Tania yang lagi jemur baju di halaman depan, kepalanya otomatis nengok. Kayaknya bakal ada yang nempatin sebelah rumah, gumamnya pelan. Dari arah mobil itu muncul cowok tinggi rambut acak-acakan tapi wajahnya ramah. Dia nyengir begitu lihat Tania merhatiin. Maaf ya mbak, agak berisik, katanya sambil nurunin barang. Tania senyum balik. Gak apa-apa mas, lanjut aja, di sini lingkungannya santai kok. Cowok itu ketawa kecil, naruh kardus di depan rumah kosong itu, lalu mendekat ke arah Tania. Namaku Ardi mbak, baru pindahan ini, katanya sambil ngelap keringat. Oh, aku Tania, balasnya singkat. Selama beberapa menit berikutnya, Tania cuma ngeliatin dari jauh. Ardi mondar-mandir mindah kardus. Beberapa kelihatan kayak buku, majalah, map-map tebel. Penasaran, Tania akhirnya nyeletuk. Mas kerja di mana? Kok bukunya banyak? Ardi berhenti, nengok, matanya agak berbinar. Wah iya, aku seneng ngumpulin buku, tapi kebetulan juga mulai kerja di toko buku baru yang buka di pasar kota. Tania langsung refleks manggut. Lah serius, aku juga kerja di toko buku juga. Ardi ketawa, kayak ngerasa cocok banget. Kebetulan banget ya mas. Obrolan berhenti sebentar karena Reza, suami Tania, keluar rumah sambil ngerokok. Dia cuma ngeliatin Ardi dari ujung mata, gak senyum, gak sapa. Ngapain kamu diem di luar? Tanya Reza datar. Enggak, cuma lihat tetangga baru. Pindahan, jawab Tania. Reza cuma dengus, terus balik masuk rumah tanpa peduli. Ardi kayak ngerasa suasana berubah, tapi tetap jaga sikap. Makasih ya Mbak Tania udah bantu info. Kalau ada apa-apa nanti tanya lagi, katanya sambil angkat kardus terakhir. Tania senyum sopan. Iya mas, boleh. Moga aja betah ya mas. Malamnya Tania nyiapin makan dan Reza sibuk dengan HP-nya di sofa. Suara berisik dari arah rumah Ardi masih terdengar. Paku diketok, kursi diseret, pintu dibuka tutup. Entah kenapa Tania tiba-tiba merasa ada yang beda malam itu. Rumah sebelah yang tadinya kosong gelap, sekarang ada lampu menyala dan kehidupan baru. Beberapa hari setelah itu, Ardi resmi mulai kerja di toko buku tempat Tania yang sebelumnya sudah jadi pegawai. Toko itu nggak besar, tapi rapi dan wangi kertas. Pintu kaca depan berbunyi kling setiap kali dibuka. Tania lagi nyusun novel di rak. Lalu Ardi masuk sambil senyum. Halo Mbak Tania, sapanya pelan. Tania nyengir. Udah siap kerja hari pertama? Ardi angguk sambil celingukan. Iya, agak deg-degan juga. Saya belum hafal nih posisi-posisinya. Tania langsung ngarah-ngarahkan dengan santai. Kalau ada judul yang bingung letaknya, lihat label di rak. Ardi manggut-manggut dengan serius, seolah informasi itu penting banget. Beberapa rekan kerja lain mulai bisik-bisik ke Tania. Itu yang pindahan sebelah rumahmu, Tan? Iya, orangnya ramah kok. Asik kayaknya, jawab Tania sambil tersenyum seadanya. Wah, seru. Udah dekat di rumah, sekarang dekat juga di kerjaan, goda salah satu pegawai. Tania yang terlihat malu, cuma tertawa pendek tanpa menanggapi lebih jauh. Hari berjalan cukup santai. Ardi ternyata cepat belajar, hafal sistem komputer kasir, bisa jelasin buku ke pelanggan. Tania sempat mikir, pantesan kemarin kardusnya ada banyak buku. Saat toko agak sepi menjelang sore, mereka duduk sebentar di meja kasir sambil minum air. Kamu udah lama kerja di sini? Tanya Ardi. Belum lama sih, dari awal tahun, jawab Tania. Wah, tahan juga ya. Kayaknya banyak pegawai yang keluar kemarin. Tania hanya mengangkat bahu. Kerjaannya santai, tenang, ya aku cocok aja sih. Ardi mengangguk.
Kayaknya aku bakal betah kerja di sini. Rasanya nyaman, gak ribut. Tania sempat senyum kecil, tapi dalam hati ia sadar suasana nyaman itu hanya ada di toko. Di rumah, beberapa bulan terakhir, suaminya agak dingin, sering beda pendapat. Menjelang jam pulang, Ardi sempat bilang, "Kalau kamu butuh bantuan kerjaan berat, panggil aku aja ya, Mbak." Tania jawab singkat, "Iya, nanti pasti aku bilang ke kamu kalau ada perlu." Ya, Reza yang menjemput sore itu hanya menyapa Ardi dengan anggukan malas, lalu langsung ajak pulang. Di motor, Tania fokus ke HP lagi, jarinya sibuk berbalas pesan. Ia terdiam, angin sore mengenai wajahnya dingin. Tidak ada obrolan sepanjang jalan pulang. Sementara dari balik kaca toko, Ardi melihat keduanya pergi. Entah kenapa ada rasa aneh di dadanya, padahal baru kenal. Dan tanpa mereka sadari, kedekatan kecil di hari itu baru langkah pertama sebelum semuanya mulai berubah jauh lebih rumit. Hari-hari berikutnya di rumah, hubungan Reza dan Tania makin terasa aneh. Reza sering pulang malam, kadang bilang lembur, kadang bilang meeting. Tapi Tania bisa membaca gelagatnya. Beda. Suatu malam, Reza pulang hampir jam 11. Langsung mandi tanpa ngomong sepatah kata pun, ninggalin HP di meja. Notifikasi berbunyi bertubi-tubi. Getarnya sampai bikin meja bergetar. Tania sudah lama nahan diri. Tapi malam itu rasanya dada ketarik-ketarik. Ia duduk, tatap HP itu lama, lalu akhirnya ambil. Chat terbuka begitu saja. Nama kontaknya, Dinda. Balas-balasan manja, panggilan sayang, rencana ketemu, dan satu kalimat yang bikin tubuhnya dingin. "Kamu tadi nakal banget, aku jadi kecapekan ini." Jantung Tania seolah berhenti. Reza keluar dari kamar mandi sambil ngelap rambut. Tatapan mereka bertemu. "Apa kamu lihat-lihat HP-ku?" Suaranya tajam, bukan merasa bersalah, malah kesal. "Aku cuma butuh satu jawaban." Suara Tania bergetar, "Itu siapa?" Reza diam sejenak, lalu buang muka. "Teman kantor," jawabnya datar. "Tapi kamu panggil sayang, Reza." Suara Tania pecah. Reza langsung marah, bukan minta maaf. "Kamu selalu curiga, makanya di rumah jadi nggak enak." Tania merasa seperti ditusuk. Pertengkaran itu makin keras. Suara mereka sampai keluar rumah, memantul di dinding. Dan dari rumah sebelah, Ardi yang lagi menata rak buku barunya berhenti bergerak. Suara Reza dan Tania terdengar jelas, bentakan bantingan pintu. Ardi hanya bisa tarik napas panjang, merasa kasihan tapi tak berani campur tangan. Malam itu Reza tidur membelakangi Tania. Tidak ada maaf, tidak ada pelukan. Besoknya di toko, perasaan Tania masih berantakan. Tapi Ardi sudah ada di meja kasir sambil senyum kecil. "Pagi, Mbak. Aku buatin teh hangat mau." Tania mengangguk pelan. Ardi mendiamkan saja jika Tania butuh waktu, tapi sesekali lempar candaan kecil. Tania akhirnya tertawa pelan. Rasanya lega, bahkan kalau cuma sebentar. Saat rak buku jatuh satu baris dan berantakan, Ardi dan Tania berebut angkat buku. Keduanya malah saling salah tingkah karena kepala mereka berdua hampir bertemu. Tania sadar, tanpa ia minta, Ardi perlahan jadi tempat singgah hatinya. Ada rasa nyaman saat bersama, ada ruang buat tersenyum. Tapi, begitu Tania pulang sore itu, semuanya kembali hambar. Rumah dingin, Reza cuek, TV dinyalakan tanpa ada yang lihat. Tania kembali sendirian di rumah sendiri. Dan dari balik tembok tipis rumah tetangga, Ardi bisa merasakan keheningan itu. Dua rumah berdempetan, tapi suasananya seperti dunia berbeda. Yang satu penuh tawa kecil sepanjang hari. Yang satu lagi penuh retak yang makin melebar dari hari ke hari. Beberapa minggu setelah pertengkaran besar itu, rumah Tania terasa makin jauh dari rasa nyaman. Masuk rumah, mandi, tidur, bangun, berangkat.
Nyaris tanpa suara. Reza seperti kecanduan sama HP-nya. Tania mulai berhenti nanya. Dan Reza berhenti bertanya balik. Di toko, semua jadi kebalikan total. Ardi seperti sengaja selalu nyocokin ritme kerjanya sama Tania. Kalau Tania pas di bagian kasir, Ardi pura-pura cari buku di rak depan. Kalau Tania lagi beresin stok, Ardi ngikut bantu. Sampai rekan kerja yang lihat mulai nyeletuk. Heh, kalian ini ada apa ya? Kemana-mana kok barengan terus? Tanya cuma nanggepin dengan senyum tipis. Padahal kelihatan banget pipinya merah. Hari itu, pas jam istirahat siang, toko yang biasanya ramai, kebetulan agak sepi. Ada ruangan kecil di belakang toko. Biasanya buat istirahat karyawan, cuma muat meja lipat dan kursi plastik. Sekarang ruangan itu seolah jadi dunia rahasia mereka berdua. Awalnya makan bekal masing-masing sambil ngobrol soal buku, film, dan hal-hal remeh. Lama-lama, pembicaraan jadi makin pribadi. Soal lingkungan rumah, soal masa lalu mereka berdua. Dan akhirnya Tania mulai cerita sedikit-sedikit tentang pernikahannya yang mulai retak. Tania jarang cerita lengkap, tapi Ardi bisa baca dari tatapan matanya. Suatu siang, di tempat istirahat di toko, Tania selesai minum dan hendak berdiri. Tiba-tiba, Ardi menahan pergelangan tangannya sebentar, ringan, ragu, tapi hangat. Mbak Tania melihat wajah Ardi. Ada perhatian, ada penasaran. Juga ada sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Dan sebelum mereka sempat berpikir panjang, Ardi meraih Tania dan memeluknya. Awalnya Ardi ragu-ragu, pelukan yang pelan dulu, seperti takut merusak sesuatu. Tania awalnya kaku, lalu tubuhnya melembut dan balas memeluk. Perasaan sakit, kecewa, dan sepi yang selama ini ditahan rasanya luruh semua. Dan ketika mereka akhirnya saling melepas, Ardi nekat mencium pipinya, cuma sebentar. Tapi buat keduanya, detik singkat itu seperti membuka pintu yang tidak akan tertutup lagi. Sejak hari itu, jam istirahat jadi momen yang paling ditunggu. Walau cuma duduk berdekatan sambil makan mie instan cup, kedekatan mereka terasa makin kuat. Kadang Ardi menyentuh rambut Tania pelan. Kadang Tania bersandar sebentar di bahu Ardi. Kadang ada ciuman cepat, walaupun tergesa tapi penuh rasa. Tidak ada kata pacaran atau pantas tidak pantas. Semua mengalir, seperti sudah lama menunggu. Tapi ada satu janji yang mereka buat diam-diam. Tidak saling chat, tidak teleponan, tidak tertangkap happy. Semua terjadi di dunia nyata saja. Di balik toko. Di tatapan yang lebih jujur daripada kata-kata. Tania tahu ia sedang berjalan di tepi jurang. Tapi rasanya untuk pertama kali sejak lama, ia hidup. Dan Ardi tanpa berani mengaku dia sudah jatuh terlalu dalam. Sore itu, toko buku tutup agak telat, karena ada stok baru datang. Tania ngecek HP. Satu chat dari Reza muncul. Aku lembur, gak usah nunggu. Pulang sendiri ya, dulu. Pesan seperti itu bikin hati Tania panas. Sekarang rasanya cuma datar. Sudah terbiasa. Ardi yang baru keluar dari toko nanya pelan. Suamimu nggak jemput lagi? Tania mengangguk seadanya. Katanya lembur. Ardi tidak banyak tanya. Tapi semacam rasa ngenes lewat di matanya sebentar. Kalau gitu, ayo pulang bareng, katanya lebih lembut dari biasanya. Kita kan searah. Tania hampir refleks nolak. Tapi malam itu, rasanya berat kalau pulang sendiri. Mereka jalan pelan ke parkiran. Di tengah jalan Ardi nyeletuk, lapar banget ini, kamu mau makan dulu? Tania pura-pura mikir sebentar. Boleh, terserah, aku ngikut aja. Mereka mampir ke warung mie ayam sederhana di pinggir jalan. Nggak mewah, tapi suasananya hangat. Ardi sengaja duduk agak dekat, berdempetan. Tania cuma pura-pura tidak sadar, obrolan ngalir tanpa hambatan.
sampai curhat kecil soal hidup masing-masing. Sesekali Ardi goda pelan. "Kamu tahu nggak? Kamu itu cantik banget." Tania menjawab sambil sikut pelan. "Halah, kamu itu kalau ada maunya." Ardi ketawa kecil dan bilang, "Kalau gitu, jangan salahin aku ya, kalau pingin deket terus sama Mbak." Tania ikut tertawa, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak. Rasa nyaman yang lama hilang. Setelah makan selesai, jam sudah lumayan malam. Mereka naik motor, pelan menyusuri jalan yang mulai sepi. Tania bersandar ringan di belakang. Bukan memeluk, tapi cukup dekat untuk merasa aman. Sampai satu titik, sudut mata Tania menangkap sesuatu saat motor melambat di lampu merah. Ada sebuah motor masuk ke pelataran hotel kecil yang lampunya temaram. Helm Reza, jaket Reza, dan di belakangnya seorang perempuan merengkuh pinggangnya erat. Seketika perut Tania langsung mual. Ardi tidak tahu apa-apa. Ia baru sadar setelah Tania tepuk bahunya cepat. "Ardi, putar balik. Pulang sekarang." Suaranya bergetar, tapi dingin. Ardi tidak bertanya. Langsung belok balik, gas motor naik pelan-pelan. Tania diam sepanjang perjalanan. Tangan Tania yang tadi santai di belakang, sekarang menegang. Sampai di depan rumah, Tania turun tanpa banyak kata. "Besok ke toko jam biasa?" tanya Ardi hati-hati. Tania cuma mengangguk tipis, tapi matanya merah menahan marah dan sedih sekaligus. Ardi ingin menahan, ingin bertanya, ingin memberi bahu untuk bersandar, tapi ia tahu malam itu bukan waktunya. Ia hanya berbisik pelan, "Udah ya, sampai ketemu besok." Tania menatapnya sejenak. Ada sesuatu yang dalam di mata itu, campuran senang dan sakit. Kemudian, ia masuk rumahnya sendiri yang terasa makin asing di hatinya. Dan Ardi pulang sendiri. Napasnya berat. Sadar satu hal, Tania bukan sekadar dekat. Sekarang Tania sudah berada di titik yang bisa jatuh kapan saja, dan kalau sampai jatuh, ada Ardi yang sudah siap untuk menangkapnya. Paginya, Tania bangun lebih awal dari biasanya. Reza masih tidur dengan posisi membelakangi, napas berat tanpa rasa. Tidak ada pertanyaan dari Reza kenapa Tania diam. Tidak ada penjelasan kemana ia pergi tadi malam. Tania menatapnya. Ada keinginan untuk marah, untuk menampar, untuk berteriak. Tapi ia merasa tidak ada gunanya. Ia mandi, dandan seadanya, lalu keluar rumah tanpa menunggu Reza bangun. Tidak pesan dijemput. Tidak berharap ada yang nawarin antar. Tania turun ke ujung gang, angkat tangan memanggil angkutan yang lewat. Deret pintu angkutan. Rasanya lebih jujur daripada kata-kata suaminya semalam. Di toko buku, suasananya seperti dunia lain. Lebih terang, lebih hidup. Bel pintu berbunyi saat ia masuk. Ardi sudah datang, lagi rapiin sesuatu di meja kasir. Ia menoleh begitu dengar langkah Tania. Senyumnya hangat, tulus. "Pagi, Mbak cantik," sapanya. "Halo pagi," jawab Tania sambil balas senyum kecil. Cuman itu. Tidak perlu cerita apapun. Tidak perlu bilang hotel mana, jam berapa, siapa yang dibonceng. Tapi Ardi bisa membaca dari mata Tania bahwa semalam bukan malam yang ringan. Ia tidak menyinggung Reza, tidak pura-pura nanya kabar rumah. Ia hanya hadir, dan itu sudah cukup buat Tania. Hari itu Tania bekerja seperti mesin, tapi Ardi selalu berada dalam jarak dekat. Kadang bantu cek stok di rak tinggi, kadang bantu bawain buku berat. Kadang cuma berdiri di belakang kasir sambil cerita hal kecil supaya Tania tersenyum. Dan Tania sadar, senyum itu muncul lebih mudah kalau Ardi ada. Saat istirahat siang, mereka seperti otomatis menuju ruang kecil belakang toko. Begitu pintu ditutup, dinding tipis seolah memisahkan dua dunia. Dunia tempat Tania sendirian, dan dunia tempat ia merasa dilihat dan dianggap ada.
Ardi mendekat pelan, meraih pinggang Tania dan menempelkan dagunya di bahunya. Tania tidak menahan, malah memutar badan dan memeluk balik. Ciuman datang pelan-pelan, pendek dulu, lalu lebih yakin. Seolah luka semalam dipindah lewat bibir. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji, tapi seluruh tubuh mereka bicara hal yang sama. Tempat itu jadi tempat menghangatkan hati yang dingin, seolah mulai mengabaikan semua yang ada di sekeliling. Tanpa terasa, jam istirahat habis terlalu cepat. Saat keluar ruangan, Tania merasa pipinya masih panas, dan untuk kali ini kedekatan itu tidak sembunyi sepenuhnya. Di rak buku, Tania menyenggol tangan Ardi sengaja. Ardi menatap sedikit lebih lama. Teman lain yang lihat, merasa ada yang janggal. Tapi, tidak ada yang benar-benar berani bertanya. Tania tahu, ia sudah melewati batas. Tapi rasa marah, kecewa, dan hampa di rumah membuatnya tidak ingin mundur. Ardi tahu ia sedang masuk ke wilayah berbahaya, tapi ia tidak bisa menarik diri lagi. Dan toko buku kecil itu, tanpa mereka sadari, berubah menjadi tempat pelarian yang begitu manis dan begitu rapuh. Karena setiap langkah lebih dekat, jarak ke jurang pun makin pendek. Hari-hari berikutnya, Tania dan Reza makin renggang. Tak ada marah, tak ada cemburu. Tania sadar sesuatu dalam dirinya perlahan mati. Yang ada cuma kewajiban formalitas. Bangun, mandi, masak, kerja. Reza tidak pernah tanya. Tania pun seperti tidak pernah peduli lagi. Yang ia tunggu hanya dunia kecil itu, toko buku, dan orang yang selalu hadir di situ. Di toko, Tania dan Ardi semakin tak bisa sembunyikan kedekatan mereka. Saat istirahat, mereka bareng seperti biasa. Ardi duduk duluan, Tania menyusul dan langsung disambut pelukan hangat. Tidak ada penjelasan apa-apa. Tubuh mereka saling menyampaikan kata-kata yang tidak pernah terucap. Ardi bisik pelan di dekat telinga Tania, "Besok aku mau izin." Tania sedikit menjauh menatap wajahnya. "Mau kemana?" Ardi menelan napas kecil. "Gak tahu. Kalau kamu mau ikut, aku tunggu." Tania menunduk sebentar. Ia tahu apa maksudnya. Bahkan sebelum Ardi menyelesaikan kalimat. "Kalau gitu," kata Tania pelan. "Besok jam 12 aku izin sakit." Ardi tersenyum. Bukan lebar, tapi penuh pemahaman. "Jadi, kita ketemu di mana?" "Tunggu ya, di depan minimarket." Mereka saling tatap, kepala terlalu dekat. Dan tanpa banyak bicara, mereka mengunci janji yang tak pernah ditulis. Besoknya, berlangsung sesuai rencana. Di kasir, Tania menghitung menit, bukan pelanggan. Pukul 11.55, ia bilang ke atasan. Dengan suara dibuat serak. "Mas, aku pusing. Izin pulang boleh?" Kepala toko mengangguk tanpa curiga. "Boleh, cepat sembuh ya." Begitu keluar pintu belakang toko, udara siang langsung menghantam pipinya. Dan di ujung gang pendek itu, ada Ardi. Sudah duduk di motor, helm 2, masker 2. Dia menunggu. Tania langsung naik tanpa banyak kata. Ardi kasih helm, Tania pasang masker. Ia sendiri pakai masker, lalu menatap Tania sebentar. "Udah," bisiknya. Tania angguk sekali. Ardi tancap gas. Motor melaju cepat, tidak berhenti di warung. Tidak cari alasan muter-muter. Langsung menuju tempat yang tak asing. Hotel sederhana yang sering dilewati, tapi tak pernah disinggung. Papan namanya Kusam. Halaman parkirnya separuh kosong. Siang bolong, matahari terik, tapi tangan Ardi dingin di setang. Begitu motor berhenti, mesin masih panas. Tania turun duluan, hati berdebar, bukan takut ketahuan, tapi karena ia tahu dirinya sudah melewati batas. Ardi mendekat, suaranya hampir tidak terdengar di balik masker.
Begitu masuk, kamu jalan duluan. Aku di belakang. Tania mengangguk. Ia melangkah ke pintu hotel, jauh dari rumah, jauh dari Reza, jauh dari siapapun yang mengenal mereka. Dan di sanalah, untuk pertama kali, mereka benar-benar memilih satu sama lain. Bukan karena kebetulan rumah bersebelahan, bukan karena jam shift berbarengan, tapi karena hati mereka sudah telanjur pergi ke arah yang sama, yang tidak mereka tahu. Sekali pintu itu ditutup, susah untuk bisa menghentikan. Begitu pintu kamar tertutup, suara dunia seolah hilang, tinggal napas keduanya yang saling kejar-kejaran. Lampu masih terang. Ardi diam sebentar, kayak mikir ulang, tapi cuma sebentar banget. Kayaknya enak kalau gelap ini. Gumamnya pelan. Klik. Kamar langsung remang. Sunyi. Cuma terdengar AC mendengus pelan. Tania berdiri kaku beberapa detik. Hatinya campur aduk. Marah sama Reza. Gak peduli lagi. Dan tiba-tiba semua rem yang biasanya nahan terasa copot sendiri. Ardi narik tangannya, pelan, tapi mantap. Udah sampai sini, jangan mikir yang lain. Tania nggak jawab. Cuma menatap balik. Dan semenit kemudian, akal sehat ambruk total. Nggak ada percakapan panjang. Hanya tarikan napas keras, bisikan pendek, dan sisa emosi yang numpuk berminggu-minggu. Mereka akhirnya melewati batas yang selama ini mereka pura-pura jaga. Selesai. Keduanya sama-sama terengah, diam cukup lama kayak berusaha balik ke bumi. Badan Tania lunglai. Dia pegang remote, nyalain TV di dinding. Asal ada suara, biar hati nggak terlalu ribut. Ardi ambil ponsel, pesan makanan lewat aplikasi. Pilih apa? Kamu mau makan apa? Tanya Ardi. Tania cuma angkat bahu. Terserah kamu, apa aja boleh, aku ngikut. Tak lama kemudian, makanan datang. Pintu diketuk, Ardi buru-buru ambil kayak malu-malu gitu. Mereka berdua makan di pinggir ranjang, sambil nyengir kayak dua anak sekolah bolos pelajaran. Tania sempat nyeletuk. Heh, aku baru kali ini loh Di. Cuma kamu yang buat aku jadi nekat. Ardi jawab sambil tertawa pendek. Halah, gak usah mikir aneh-aneh dulu. Nanti aja, hari ini buat kita dulu. Dan setelah makan, bukannya sadar, mereka malah makin nempel. Pelukan, canda tawa, saling goda, tangan yang nggak bisa diem. Pelan-pelan, rasa bersalah hilang, berganti sama nyaman yang nggak seharusnya ada. Sampai akhirnya dua-duanya ketiduran. Masih dalam kamar hotel kecil pinggir kota, di tempat yang nggak seharusnya menyimpan cerita mereka. Dan entah kenapa, keduanya tidur lebih nyenyak daripada di rumah masing-masing. Tania kebangun duluan, kebiasaan tubuhnya kayak alarm. Dia lihat jam di dinding, jam 5 sore. Bukan dunia biasa mereka. Dia nengok ke samping. Ardi masih tidur, mulut sedikit nganga, napas berat, kayak anak kecil habis main seharian. Tania senyum tipis, tapi senyum yang campur rasa khawatir. Waduh, kebablasan. Gumamnya pelan. Nggak lama Ardi ikut kebangun. Ngucek mata sambil merenggangin badan. Duh, enak banget kamu tidurnya. Sampai lupa waktu, kata Tania sambil ketawa kecil. Mereka ngobrol bentar. Topiknya ringan aja. Kerjaan, teman toko, sampai obrolan receh soal rumah. Nggak ada yang nyentuh kata salah atau menyesal. Mungkin memang sengaja. Ardi bangkit duluan buat mandi. Tania rebahan lagi sambil main HP. Tapi matanya terus ngintip ke arah kamar mandi. Begitu pintu kaca kamar mandi sedikit terbuka, uap air keluar, dan Ardi nongol cuma pakai handuk. Tania malah nyeletuk jahil. Kenapa? Awas kamu kalau macem-macem. Ardi langsung berhenti mengeringkan rambut, nyengir lebar. Wah, jangan gitu. Aku nanti tergoda. Tania cuma tertawa kecil sambil nutup wajah pakai bantal. Tapi matanya jelas bilang dia nggak bercanda. Tanpa terasa,
waktu makin sore. Dan mereka sadar harus balik ke hidup masing-masing. Setelah Ardi selesai, Tania gantian mandi cepat, lalu mereka mulai siap-siap. Pakaian dipakai rapi lagi, parfum disemprot sedikit, rambut dirapiin. Kayak nggak mau ninggalin jejak apapun. Begitu keluar kamar mereka langsung buru-buru. Helm, masker, jaket, kepala nunduk. Ardi mengantar Tania pulang. Perjalanan sepi. Angin sore mulai dingin. Keduanya nggak banyak bicara. Bukan karena canggung, tapi sama-sama sadar kenyamanan tadi cuma punya jam tertentu. Di depan gang mendekati rumah, Tania ketuk-ketuk bahu Ardi. Aku turun sini aja. Ardi ngerem pelan dan berhenti. Tania turun, berdiri sambil merapikan tas dan rambut. Hati-hati pulangnya, Di. Sampai ketemu besok, katanya pelan. Ardi balas, kamu juga hati-hati ya. Tatapan mereka ketemuan sebentar. Gak ada sentuhan, gak ada pelukan. Tapi ada sesuatu yang terasa baru, lebih dalam dan lebih rumit dari sebelumnya. Tania jalan masuk gang seperti biasa. Langkah santai, seolah baru pulang kerja capek. Ardi langsung tancap gas pergi menuju arah berlawanan. Keduanya pulang ke rumah masing-masing. Tapi hati mereka tertinggal di kamar hotel kecil pinggir kota.